Hari ini kita masuki pada seri yang ke-25 dan tema pada seri yang ke-25, kenapa kita ada di ruang tunggu, agar kita percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Ketika Tuhan membawa kita masuk di ruang tunggu, maka ada satu alasan kenapa Tuhan membiarkan kita menanti, agar kita percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Saudaraku, sadarilah bahwa menanti itu adalah ujian bagi setiap janji. Kalau ada janji yang diucapkan, maka penantian merupakan ujian. Dan setiap kita akan diuji, apakah kita setia dengan janji yang kita berikan, atau pihak yang kita berikan janji, dia setia untuk tetap menunggu janji yang telah kita ikrarkan. Jomblo-jomblo, tetaplah di ruang tunggu. Jomblo saja yang amin. Oh, duda boleh ya. Karena menanti itu diuji setiap janji. Apakah kita akan tetap setia menunggu atau kita tidak tahan ketika menunggu? Sadarilah bahwa keberhasilan dan kegagalan kita untuk menerima bukti dari sebuah janji itu tergantung kemampuan kita untuk menanti. Apakah kita akan menerima bukti yang dijanjikan, itu tergantung kemampuan kita untuk menanti. Banyak orang gagal untuk menerima kegenapan dari sebuah janji karena tidak tahan untuk menunggu. Ketika waktu menunggu dirasa begitu lama, maka orang mulai bertanya, apakah janjinya bisa dipercaya atau hanya pura-pura? Apakah janjinya itu benar atau janjinya hanya sekedar? Kalau itu muncul, maka itulah sebabnya banyak orang gagal menerima kenyataan dari sebuah janji karena nggak tahan menunggu terlalu lama. Dan berapa banyak kita gagal untuk menerima janji-janji Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tetapi ketika kita ingin diberi, kita sudah keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Tuhan siapkan dengan sempurna. Tuhan siapkan berkat-berkatnya. Tetapi kadang-kadang kita memilih jalan kita. Kita memilih waktu kita. Kita memilih cara-cara kita. Kita tidak setia untuk menanti. Kita tidak setia untuk menunggu. Ketika yang dijanjikan akan diberi. Tetapi yang menerima sudah tidak ada di tempatnya. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Untuk tetap tinggal di ruang tunggu. Menanti bagi setiap janji. Saya tahu ada di antara saudara yang sampai hari ini, saudara sedang menanti janji Tuhan. Saudara sedang menanti pemulihan. Saudara menanti kesembuhan. Saudara menanti jawaban-jawaban doa yang telah engkau naikkan. Tetaplah di ruang tunggu. Percayalah bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Nah, berbicara dengan janji, maka janji dan kekristenan itu sangat erat sekali. Karena kekristenan itu selalu berhubungan dengan sebuah janji. Saudara perhatikan bahwa kekristenan itu berhubungan erat dengan janji. Allah kita itu disebut sebagai Allah perjanjian. Ia yang membuat janji dengan umatnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah berjanji akan hadir keselamatan. Dan sepanjang sejarah kita melihat dari firman Tuhan, ada janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, itu juga disebut umat perjanjian. Umat yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Umat yang berhak untuk mengalami kegenapan dari semua janji-janji yang Tuhan telah ucapkan. Bahkan Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan, ini juga Alkitab perjanjian. Ada dua perjanjian. Yang pertama disebut perjanjian lama dan yang kedua disebut perjanjian baru. Alkitab kita adalah Alkitab perjanjian. Karena memang disinilah ada ribuan jutaan janji yang dituliskan. Dan semua janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Masalahnya, apakah kita setia menanti ketika janji itu digenapi
atau kita keluar dari ruang tunggu ilahi. Saudara-saudaraku, dari sekian banyak janji yang Tuhan berikan, yang hari ini kita rayakan, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, bahwa Dia berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Saudara bisa mengalami banyak janji, tapi secara khusus pagi hari ini, mari kita melihat sebuah perjanjian yang Tuhan ucapkan melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya, bahkan melalui dirinya sendiri, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. 800 tahun sebelum Yesus dilahirkan, janji ini diucapkan oleh Nabi Yoel. Dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Saya bacakan buat saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Mari tangkap janjinya Tuhan. Saudara hanya dengar, jangan hanya mendengarkan. Hanya tahu dari pikiran, tapi tangkap dengan hati kita. Ini perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ini perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa pada hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang percaya. Di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan tidak diberikan kepada semua orang. Roh Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tetapi kita melihat bahwa dalam kitab perjanjian baru ada sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir, inilah hari yang terakhir. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari kanak-kanak sampai yang dewasa. Semuanya akan diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya kenapa kita menanti, kenapa kita menunggu. Sebab supaya kita tahu bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti akan nyatakan buat kita. Dan janji ini pun ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Sepekan ini ayat ini terus diulang untuk menyegarkan kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 26 janji yang sama. Yesus akan memberikan penghibur bagi orang-orang percaya. Saudaraku, janji ini terus diteguhkan. Mulai dari Yoel yang sudah mengatakan. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia akan memberikan Roh penghibur. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya. Dia akan memberikan Roh kebenaran bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya berhak untuk menerima janji ini. Tetapi masalahnya bahwa janji itu diterima dengan cara menanti. Saudara-saudaraku, janji itu diterima dengan cara menanti. Saudaraku, dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, tolong dibukakan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. 49, bukan 29. Perhatikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Apa yang dijanjikan? Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur. Tapi syaratnya, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan
dari tempat maha tinggi. Tuhan memberikan janji, tapi syarat menerima janji, saudara dan saya harus bersedia untuk menanti. Ketika kita setia ada di ruang tunggu dan menanti, maka janji itu akan diberi. Kepada murid-muridnya Yesus pesankan, kamu jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti di kota ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dengan setia, murid-murid terus menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ternyata Tuhan setia dengan janjinya. Apa yang dia janjikan, apa yang dia ucapkan, itu digenapi melalui turunnya Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tadi pagi sudah disampaikan oleh saudara Jeff. Dan saya kembali ulang buat saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid memang harus ada di ruang tunggu, menanti janji Bapa. Mereka harus percaya bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dan ketika mereka menanti, ketika mereka menunggu, dan apa yang dijanjikannya, itu digenapi. Tuhan setia dengan janjinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pahamilah, ketika Tuhan membawa kita masuk ke ruang tunggu, bukan karena Tuhan sedang mengulur waktu, tetapi untuk membuktikan bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Jangan pernah lelah untuk menunggu Tuhan. Karena Tuhan selalu setia dengan janjinya. Meski kadang-kadang kita menjadi lemah dalam menanti, tetapi tetaplah setia untuk ada di ruang tunggunya. Karena semua yang dia janjikan, dia pasti akan genapi. Mesti janji-janji yang saudara nantikan itu belum terbukti, tapi jangan berhenti untuk menanti. Tetaplah mempercayai bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Murid-murid tidak tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan. Mereka hanya dipesankan, jangan tinggalkan kota ini. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah ada di kota ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kapan diberikan tidak tahu. Yang mereka tahu bahwa mereka percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Sekali lagi, apa yang sedang saudara nantikan pada hari-hari ini? Apakah saudara sedang menantikan doa untuk dijawab? Saudara sedang menantikan pemulihan atas keluarga. Saudara sedang menantikan pemulihan atas keuangan. Pemulihan atas pekerjaan. Pemulihan hubungan. Apapun yang saudara sedang nantikan, tetaplah percaya bahwa semua yang dia firmankan, ya dan amin. Tuhan setia dengan janji. Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Meski keadaan-keadaan yang dia alami, kondisi yang dia alami sangat berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Abraham tidak menjadi lelah. Mari kita melihat dalam kitab Roma, pasal 4, 19-20. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah,
ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara, ini sangat luar biasa. Ketika saya merenungkan mustahil nih bisa memiliki iman seperti ini. Karena dia dijanjikan ingin memiliki keturunan. Bahwa dari Abraham akan lahir keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sangat banyak. Tetapi ketika dinanti setelah perkawinannya. Mulai tahun pertama diharapkan akan lahir anak, tetapi tidak. Tahun demi tahun dia nantikan. Dan dia berpikir aku masih punya harapan. Tetapi ternyata pupus semua harapan. Karena dia sudah menjadi tua. Usianya hampir 100 tahun. Dan Sarai istrinya sudah tertutup rahimnya. Mustahil untuk memiliki anak. Keadaannya tidak mungkin. Janji ini bisa digenapi. Karena kalau melihat kondisi, maka itu tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi Alkitab mencatat terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Malah ia dikuatkan dalam imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meski kondisinya mustahil, tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Barangkali kondisi yang sama sedang saudara alami pada hari-hari ini. Mungkin kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu Pak, saya masih kuat untuk menanti. Keadaannya masih memungkinkan, situasinya masih bisa diubahkan. Tapi sekarang Pak, mustahil. Semua sudah hancur, semua sudah berantakan, semua sudah bubar, sulit untuk dikembalikan. Tapi hari ini Tuhan tidak bergantung dengan keadaannya Abraham. Tuhan juga tidak bergantung dengan keadaan kita. Tuhan bisa memberi yang baru. Tuhan bisa membangkitkan yang mati. Tuhan bisa memulihkan kembali yang hilang. Itulah sebab mari kita belajar dari Abraham. Dalam keadaan yang lemah, kondisi fisiknya, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Jangan pandang keadaanmu. Jangan lihat situasimu. Tapi lihatlah Tuhan yang memberikan janji bahwa dia setia dengan janjinya. Saudaraku, apa yang membuat Abraham imannya makin diperkuat saat keadaannya makin melemah? Perhatikan, dari ayat yang telah kita baca, maka saya menyimpulkan yang pertama, bahwa Abraham tidak hanya percaya kepada janji Tuhan, ia lebih percaya kepada Tuhan yang berjanji. Kalau melihat janjinya, mustahil. Aku punya anak, mana mungkin. 100 tahun. Sarah udah mati rahimnya. Menopause, mustahil untuk punya anak. Ilmu kedokteran berkata, tidak mungkin. Tapi dia tidak hanya percaya pada janjinya. Dia lebih meyakini siapa yang berjanji. Dia tidak hanya meyakini apa yang dijanjikan. Tetapi dia lebih percaya siapa yang berjanji. Kadang-kadang kita kecewa. Kalau kita hanya melihat janji yang diucapkan. Tapi hari ini mari kita belajar. Jangan hanya melihat apa janjinya. Tetapi yang lebih penting, siapa yang berjanji. Itu bisa menjadi pegangan yang kokoh. Itu bisa menjadi kekuatan buat kita. Untuk iman kita tidak menjadi lemah. Jika Tuhan yang berjanji, apapun janjinya pasti digenapi. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memandang kepada Tuhan. Ada janji-janji yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Engkau sedang menanti kegenapan dari setiap janji. Barangkali ada janji-janji yang tidak mungkin karena keadaan yang kita alami. Tetapi kalau yang menjanjikan adalah Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua janji pasti digenapi. Semua janji tidak pernah dia ingkari. Janji-janjinya pasti dia tetapi. Percayalah siapa yang menjanjikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-23 ayat 19, ini pernyataan yang sangat kuat dan tajam sekali.
Alkitab memberikan pernyataan seperti ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Dia bukan manusia seperti kita yang mudah ingkar janji. Seperti lagu lama. Kau yang berjanji, kau yang ingkari. Tapi Tuhan bukan seperti manusia yang mudah berubah dengan janjinya, yang mudah lupa dengan janjinya, yang mudah menyesal dengan janjinya. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan tepati. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan untuk menanti. Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dijanjikan. Banyak orang berjanji tapi tidak pernah mengingkari karena menyesal. Aduh, kenapa aku janji kasih uang banyak ya? Ketika sudah menerima hitung, banyak juga ini. Akhirnya nggak dikasih. Saudaraku, hari ini kita belajar bersama-sama. Kenapa Tuhan membawa kita ke ruang tunggu? Sebab satu alasan. Untuk melatih kita percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Dia tidak pernah mengingkari perkataannya. Yang difirmankan, dia pasti akan genapan. Yang dia sampaikan, dia pasti akan tepati dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekali lagi kalau saudara sedang ada di penantian, saudara sedang menunggu janji-janji Tuhan, tetaplah setia di ruang tunggu. Jangan coba-coba pakai cara manusia, jangan coba-coba pakai cara akal manusia kita. Tapi tetaplah setia, aku percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Aku yakin janjimu ya dan amin. Meski lama harus menunggu, tapi aku yakin akan datang masanya setiap janji digenapi. Yang dibutuhkan hanya percaya. Dan berapa banyak di antara kita percaya bahwa Roh Kudus itu diberikan buat kita. Tadi malam dalam ibadah doa kepenuhan Roh Kudus, saya menyampaikan bahwa percaya meminta, harus percaya menerima. Banyak orang yakin untuk meminta, tapi banyak orang juga tidak yakin untuk menerima. Dan itu yang menjadi persoalan kenapa kita merasa belum dipenuhkan Roh Kudus. Karena kita kurang yakin untuk menerima apa yang Dia janjikan. Saudaraku, mari kita percayai. Kalau memang Roh Kudus itu dijanjikan buat kita, Roh Kudus itu diberikan buat anak-anaknya, maka percayalah bahwa itu buat saudara dan saya. Tidak ada penghalang apapun. Tidak ada satu yang bisa membatalkan janji Tuhan. Tidak ada satupun hukum yang bisa membatalkan apa yang telah Dia janjikan. Tidak ada kekuatan atau kuasa dunia yang bisa membatalkan perjanjian Tuhan. Semua yang Dia janjikan, ya dan amin. Kalau Roh Kudus itu diberikan buat kita, maka Tuhan pasti akan memberikan bagi anak-anaknya. Sekali lagi persoalannya, apakah kita setia untuk menantinya? Saudara-saudara, mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita? Mengapa Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya? Mengapa Tuhan meminta kita untuk menanti di ruang tunggu? Sebab Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena Tuhan tahu bahwa Roh Kudus itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya? Yang pertama, bahwa karena Roh Kudus itu menghidupkan. Roh Kudus itu menghidupkan. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-63. Firman Tuhan berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Kenapa Dia ingin memberikan Roh Kudus-Nya? Dia minta murid-murid tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi, karena rohlah yang memberikan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta tolong SO bisa mengantar ke depan ini. Saya ingin memberikan gambaran sedikit bagaimana roh yang menghidupkan. Iya, sudah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Miring enggak apa-apa. Ya.
Saudara perhatikan ke depan ini. Saya sengaja menampilkan kepada ini ada lilin di depan. Ada lilin yang besar. Tadi ini sudah dipasang lurus tapi diangkat jatuh. Jadi agak miring. Ada yang kecil, ada yang lebih kecil. Bahwa hidup manusia itu seperti lilin. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih kecil. Ini bukan ukuran tubuh. Jadi jangan saudara persamakan. Tetapi fakta-fakta hidup memang menunjukkan seperti ini. Manusia tidak sama. Ada manusia yang besar bukan karena ukurannya. Tetapi karena ada banyak hal yang Tuhan lekatkan dalam dirinya. Tuhan memberikan banyak pengetahuan. Tuhan memberikan nikmat, keterampilan. Dan lain sebagainya. Ada banyak keberuntungan. Sehingga ketika dia bertumbuh dia menjadi besar. Tapi ada orang juga yang hanya sedang-sedang saja. Enggak besar, enggak kecil. Tapi juga ada yang kecil. Inilah kehidupan. Setiap kita memang tidak sama. Ada orang yang nampaknya besar, ada orang yang biasa, tapi ada orang-orang kecil. Tetapi dalam hidup ini, saudara-saudara, bukan ukuran yang menentukan. Apalah artinya lilin yang besar, lilin yang sedang maupun lilin yang kecil. Semua sama. Tetapi dalam hidup ini bukan lilinnya yang utama. Tetapi apakah lilin itu menyala atau tidak. Itu yang menentukan. Besarnya lilin ini tidak ada gunanya. Besar atau kecil lilin ini juga tidak ada faedahnya. Kalau lilin itu tidak menyala. Untuk apa lilin yang bagus, lilin yang besar? Kalau lilin itu mati. Lilin itu berfungsi. Kalau lilin itu menyala. Nah, supaya lilin ini menyala, maka harus ada api yang menyalakannya. Yang besar agak sulit dinyalakan. Umumnya yang besar memang sulit diatur. Bukan. Sudah paham? Bahwa hidup ini bukan besar atau kecilnya. Tetapi apakah kita menyala? Roh Kudus diberikan supaya hidup kita menyala. Seperti lilin yang menyala karena api. Maka hidup kita menyala karena api ilahi yang turun dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya hidup ini menjadi menyala. Hidup ini menjadi bercahaya. Bukan karena kita besar, bukan karena kita kecil. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketiadaan Roh Kudus, maka hidup kita menjadi sia-sia. Kita hanya menjalani waktu-waktu di dunia. Dan akhirnya kita mati dikuburkan. Tetapi hidup ini tidak pernah memberikan fungsi. Karena hidup ini tidak pernah menyala. Oleh sebab itu Tuhan bilang tunggu di Yerusalem. Tunggu di kota ini. Sampai engkau diperlengkapi dari kekuatan yang maha tinggi. Dan hari ini Tuhan juga berjanji buat setiap saudara. Biarkan api hidupmu menyala. Biarkan roh Tuhan mulai menyala kehidupanmu. Sehingga hidup ini menjadi berfungsi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berfungsi atau tidaknya hidup ini. Berguna atau tidaknya hidup ini. Bergantung api yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu mari kita minta Tuhan nyalakan kembali apimu dalam hidup. Supaya hidup ini tidak hanya dihabiskan untuk diri sendiri. Hidup ini tidak hanya dihabiskan untuk mencari hal-hal yang materi. Tetapi hidup kita menyala dan bercahaya. Memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan semuanya ini bisa terjadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau keluarga menjadi gelap. Keadaan menjadi gelap, jangan-jangan. Api Roh Kudus tidak lagi menyala di dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan cara hidup jemaat yang mula-mula. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan sampai 47. Sudah nanti bisa ini sudah berulang-ulang. Bagaimana kehidupan gereja waktu itu sangat dinamis. Gereja bergerak luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwa. Saling mengasihi, saling mencintai, saling melayani satu dengan yang lain. Tidak ada pengangguran, semua bergerak. Apa yang menyebabkan gereja yang mula-mula menjadi dinamis? Bukan karena program, bukan karena acara, bukan karena sistem. Tetapi karena ada Roh Kudus yang memenuhi mereka.
Ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid, Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan, maka tidak ada orang yang diam. Besar, kecil, tua, muda, kanak-kanak, sampai lansia. Semua bergerak aktif. Semua saling menyayangi dan mengasihi. Memperhatikan satu dengan yang lain. Apa yang membuat mereka begitu dinamis? Karena ada kehidupan dalam hati mereka. Dan yang membuat hidup, membuat menyala adalah api Tuhan dalam diri mereka. Saya terus berdoa supaya api itu menyala di tempat ini. Kita punya banyak semboyan. Kemah, yes. Keluarga Mahanaim, ini banyak yang gak kemah rupanya. Keluarga Mahanaim, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tetapi sayangnya ini belum menjadi kenyataan di tengah-tengah jemaat ini. Kita hanya sering kali mengucapkan di setiap pertemuan. Tetapi itu belum menjadi bukti nyata yang akan menjiwai kehidupan pergerakan gereja GBDI Mahanaim. Saudara-saudaraku, bukan saudara yang salah. Tetapi mungkin api itu belum menyala di tengah-tengah hidup kita. Karena yang menghidupkan itu Roh Tuhan. Ibadah kita akan hidup kalau ada Roh Tuhan. Persekutuan kita akan hidup kalau ada Roh Tuhan. Firman Tuhan disampaikan juga akan hidup kalau ada Roh Tuhan. Tetapi ketiadaan Roh Tuhan, maka semua menjadi ritual. Dan kita kehilangan nilai-nilai spiritual. Oleh sebab itu mari bersama-sama. Hamba-hamba Tuhan terus berdoa. Supaya memang api Tuhan mulai menyala di jemaat ini. Ada banyak gesekan di antara jemaat. Ada banyak pertikaian di antara jemaat. Mungkin tidak saling kelihatan. Tetapi kenyataan di dalam hati mereka. Satu dengan yang lain. Ada banyak luka yang mereka alami. Kemungkinan api itu sudah mulai padam. Tapi kalau itu terjadi, maka inilah waktunya. Minta Tuhan nyalakan kembali. Lilin tidak akan pernah menyala tanpa api. Hidup kita juga tidak akan pernah menyala tanpa apinya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan ingin memberikan apinya kepada kita? Roh Kudus itu seperti api yang menerangi. Kisah Rasul pasal 2 ketika dikatakan dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, maka tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka. Roh Kudus digambarkan seperti nyala api yang turun dan hinggap di atas kepala murid-murid. Dan ketika roh itu turun di atas kepala murid-murid, maka mereka menerima api Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Api itu menerangi. Kepergian Yesus ke surga, pupus sudah harapan mereka untuk masa depan. Orang yang selama ini digadang-gadang untuk menjadi pemimpin, orang yang selama ini menjaga melindungi mereka, sekarang telah pergi. Dan ancaman tantangan sedang ada di depan mata. Semua ketakutan, hilang harapan, masa depan menjadi gelap. Itulah sebabnya mereka selalu berkumpul di tempat-tempat di rumah-rumah mereka dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena ada ancaman yang akan mereka hadapi, ada tantangan yang akan mereka hadapi, ada aniaya yang sedang menanti. Tetapi kita bersyukur ketika mereka menanti janji Tuhan. Mereka menerima Roh Kudus yang turun seperti lidah-lidah api. Dan sekarang apa yang dipandang gelap di masa depan, sekarang diterangi. Roh Kudus itu menjadi penerang. Ada harapan yang baru buat murid-murid. Bahwa sesungguhnya kita tidak ditinggalkan. Sesungguhnya kita tidak sendirian. Karena ketika Yesus naik ke sorga. Dan dia berikan Roh Kudusnya buat murid-muridnya. Untuk menyertai dan tinggal di dalam mereka. Untuk selama-lamanya. Jalan yang mereka lalui. Sekarang nampak terang. Karena ada Roh Kudus. Saudara-saudaraku, apakah itu berarti
bahwa kita akan lepas dari tantangan? Apakah itu berarti tidak ada ujian yang kita hadapi? Apakah itu berarti tidak ada persoalan yang kita alami? Apakah itu berarti tidak ada kesulitan yang akan kita hadapi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah. Seperti lilin ini, lampu bisa tolong dimatikan sejenak, supaya kita tinggal dalam kegelapan. Dan saudara akan mengerti apa fungsi dari lilin ini. Semuanya aja dimatikan dulu, supaya benar-benar gelap. Yes, saudara masih melihat saya? Kalau saudara mendengar suara saya, percayalah saya masih ada. Sekalipun saudara tidak melihatnya, itu iman, percaya maupun tidak melihat. Saudaraku yang dikasih, ketika lilin saya menyalakan, maka lilin ini tidak meniadakan, tidak menghilangkan kegelapan yang kita hadapi. Tetapi dengan lilin ini memampukan saya untuk tetap berjalan sekalipun keadaan gelap ada di sekeliling saya, ada di sekitar saya. Tetapi oleh lilin ini, maka lilin ini memampukan saya untuk berjalan dalam kegelapan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Silakan dinyalakan kembali. Perhatikan, terang tidak menyingkirkan seluruh kegelapan, tetapi oleh terang memungkinkan kita berjalan dalam kegelapan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Silakan diklik. Nah, dipenuhi Roh Kudus tidak membuat jalan hidup yang kita lalui menjadi lurus tanpa hambatan, menjadi mulus tanpa tantangan. Tetapi bersama Roh Kudus kita mampu berjalan terus meski jalan tak selalu lurus ataupun mulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikir kalau ada Roh Kudus hidup saudara akan menjadi lebih nyaman. Jangan merasa kalau ada Roh Kudus saudara akan bebas dari tantangan. Roh Kudus bukan meniadakan kesulitan, tapi Roh Kudus diberikan supaya kita mampu untuk menanggung semua kesulitan yang kita hadapi. Roh Kudus tidak menyingkirkan penderitaan, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan supaya kita tahan di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita melihat bahwa orang-orang yang diurapi, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Daniel dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Daniel juga harus menghadapi tantangan masuk ke kandang singa. Kenapa Tuhan tidak melepaskan orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus diberikan supaya Daniel berani menghadapi kandang singa, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, hari depan tentu saja tidak hanya menjanjikan kecerahan. Hari depan tidak akan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Tetapi hari depan selalu akan diwarnai dengan tantangan. Hari depan selalu akan dibayangi dengan kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur, kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang diberikan. Tantangan memang mungkin ada. Kesulitan memang mungkin kita hadapi. Penderitaan mungkin kita alami. Tetapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus berjalan di tengah-tengah kekuatan. Tuhan tahu apa yang harus kita lewati. Tuhan mengerti jalan hidup yang kita lalui. Tetapi Dia memperlengkapi kita dengan kuasa ilahi. Dia memperlengkapi kita dengan kekuatan dari sorga. Yaitu Roh Kudusnya. Dia berikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu menantilah di ruang tunggunya. Karena dengan menanti engkau akan diurapi. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang percaya? Karena Roh Kudus adalah api yang menyucikan. Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat yang ketiga.
Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan akan mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi pemurni dalam hidup kita. Seperti seorang tukang pemurni logam yang memurnikan emas dengan api yang menyala-nyala. Supaya didapati emas yang mulia. Supaya didapati emas yang murni. Itulah fungsinya Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Mengandalkan kekuatan kita, kita akan selalu jatuh bangun dalam dosa. Kita akan gagal dan gagal dengan kedagingan kita. Tetapi Roh Kudus akan memurnikan kita supaya kita didapati menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktunya tidak panjang lagi. Tapi saya ingin mengakhiri dengan ini. Ada falsafah orang Jawa. Urip, iku urup. Nah, tahu? Urip, iku urup. Urip itu hidup. Urup itu menyala. Yen urip, yo mesti urup. Tidak sekedar hidup, tapi harus menyala. Dan itulah doa Yesus. Di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-12 ayat 49. Tuhan katakan demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Roh Kudus diberikan supaya api rohnya itu menyala di hati kita. Bapak Gideon beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Apalagi seksi, enggak. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi. Untuk kita menjadi saksi, maka roh itu harus menyala. Urip, iku, kudu, urup. Kalau kita hanya sekedar urip, maka binatang juga urip. Tapi binatang enggak urup. Orang dunia juga urip, tapi orang urup. Dan kita orang-orang percaya, Roh Kudus diberikan supaya kita urip, tapi juga urup. Kita hidup, tapi hidup kita juga menyala. Hidup kita menjadi manfaat, hidup kita menjadi berkat, hidup kita berguna bagi banyak orang. Dari mana? Dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita kembali saya perhatikan kehidupan gereja yang mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 47, perhatikan sambil memuji Allah dan perhatikan kehidupan mereka. Dan mereka disukai semua orang. Apa yang membuat mereka disukai? Gereja mula-mula tidak sekedar urip, mereka urup. Mereka menyala, mereka bercahaya, dan cahaya mereka memancar ke semua orang. Dan itulah sebabnya mereka disukai banyak orang. Saya berdoa, saya berharap supaya GPDI Mahanaim, semua jemaat, mulai dari hamba-hamba Tuhan, tidak sekedar urip, tetapi urup. Hidup kita menyala, hidup kita menjadi berguna. Perhatikan untuk bagian yang terakhir ini. Urip, iku, urup. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya. Tetapi apakah hidup kita berguna. Apa artinya saudara punya segala-galanya seperti lilin yang besar ini. Tetapi tidak ada gunanya. Hanya sekedar urip, tapi ora urup. Hari ini biarkan Roh Kudus mulai menyala. Hidupmu menjadi berguna. Suami-suami berguna bagi istri dan anak-anaknya. Istri-istri berguna menjadi penolong bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Demikian orang tua, anak-anak, karyawan, bos, apapun pastikan. Enggak sekedar urip, tapi saudara urup. Yang kedua, hidup ini bukan hanya tentang mencari berkat. Tetapi apakah hidup kita menjadi manfaat. Saudaraku, kita mencari berkat, hidupmu membesar seperti lilin ini. Menjadi besar. Tapi apa artinya hidup yang menjadi besar, tapi tidak memberikan manfaat. Biar lebih baik saudara hidup kecil, tapi mempunyai manfaat.
menerangi, dan memberkati banyak orang. Terakhir, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi apakah hidup kita berfungsi. Kalau kita bersyukur memiliki segala-galanya, tapi Tuhan mengharapkan fungsi dari semua yang kita miliki. Saudara punya uang yang banyak, tapi untuk apa uang yang banyak kalau hanya disimpan, tidak pernah berfungsi. Lihat kanan kiri, lihat tetanggamu sebelah. Mereka yang kekurangan bagi kepada mereka. Karena untuk itulah Tuhan memberkati. Kalau itu belum terjadi, jangan-jangan memang apimu sedang padam. Apimu tidak lagi menyala. Iwe memang cuma urep, tapi orang pernah urup. Tapi saatnya lah orang-orang Kristen. Ojo cuma urip. Tapi yuk sama-sama kita urup. Nyalakan api Tuhan. Dimanapun saudara berada. Tuhan sudah melemparkan apinya ke bumi. Dan dia mengharapkan api itu menyala. Saya merindukan kehidupan gereja yang mula-mula. Nyata di GPDI Mahanaim. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Saling memperhatikan. Saling menguatkan. Mendorong satu dengan yang lain. Dan semuanya itu terjadi kalau Roh Kudus ada di hati kita.